Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan kepada pihak penyelenggara yang telah menyelenggarakan lomba debat bahasa Indonesia ini, atau yang disingkat dengan LDBI, sehingga saya dapat mengikuti dan dapat menyampaikan beberapa argumen terkait dengan mosi sebagai negara berkembang dengan provinsi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum saya memasuki pada inti pembicaraan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Delis Monika Manurung sebagai delegasi SMA Negeri 7 Tanjung Selatan, Kabupaten Bekasi, yang berperan sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang membahas tentang definisi, limitasi, serta argumentasi pembuka kami selaku tim pemerintah. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti beberapa waktu yang lalu mengungkapkan bahwa beberapa potensi peningkatan pendapatan negara bukan pajak atau yang disingkat PNBP sebesar 25 triliun rupiah per tahun yang belum dimanfaatkan sumber daya ikan dan sumber daya non-ikan. Perlu diketahui bahwa sumber daya negara Indonesia bukan hanya di bagian maritim saja, tetapi bangsa Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam darat yang dapat dikelola serta dikembangkan. Istilah ekonomi biru pertama kali dikenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy 10 Years, 100 Innovation and 100 Billion Jobs. Tercatat 70% produksi gas dan minyak nasional berasal dari wilayah pesisir dan lautan. Produksi perikanan tangkap Indonesia berada di peringkat 2 dunia pada tahun 2012 dan luas terumbu karang mencapai 85.000 km persegi. Potensi maritim Indonesia yang demikian besar ditangkap sebagai salah satu visi misi keunggulan pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala pada saat itu. Meskipun demikian, di samping potensi besar ekonomi dan ekologi yang tersimpan sebagai negara maritim, potensi kerusakan alam yang mungkin ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan dapat mengancam keberlanjutan pembangunan, hendaknya juga mendapat perhatian. Di sini ada beberapa argumen mengapa tidak menggunakan atau tidak tepat menggunakan strategi ekonomi biru. Yang pertama yaitu pencemaran air laut. Pencemaran air laut Indonesia sebagian besar sudah tercemar dikarenakan manusia tidak dapat melestarikan atau kurang peduli dengan ekosistem laut. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim di Indonesia juga tidak dapat kita prediksi secara jelas. Bahkan BMKG juga tidak dapat menentukan secara pasti tentang kondisi iklim di Indonesia. Kondisi iklim di Indonesia dapat berubah-ubah jika kondisi Indonesia mengalami musim penghujan, maka air laut akan mengalami tsunami. Yang ketiga, penangkapan ikan secara berlebihan. Penangkapan ikan secara berlebihan dapat mengakibatkan populasi ikan semakin punah karena adanya peningkatan selera manusia. Nah, yang keempat, kerusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang ini disebabkan oleh berbagai manusia secara langsung atau tidak langsung. Contohnya penggunaan bom, penggunaan bahan peledak, dan menggunakan bahan kimia beracun. Fakta bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang besar dan melimpah sayangnya tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi pesisir. Banyaknya nelayan yang hidup di garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Terbatasnya kemampuan dan akses menuju pekerjaan yang lebih baik merupakan beberapa alasan para nelayan tetap bertahan. Ditambah lagi bantuan pemerintah berupa kapal income misalnya banyak mengalami kendala dalam operasionalisasinya. Berdasarkan Kompas 26 November 2014. Hasil tangkap para nelayan tradisional juga sangat terbatas, mengingat yang memiliki kapal dan peralatan yang lebih canggih. Kala bersaing, beberapa nelayan kemudian memutuskan untuk berhenti mencari ikan dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan secara ekonomi yang membuat mereka lebih baik lagi. Dengan keterbatasan pengetahuan dan ditambah lagi dengan tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan beberapa aspek ekologi menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti bom, potas, dan pukat harimau cenderung merusak keanekaragaman hayati dan biota laut.
Pendekatan ekonomi biru ini menitik beratkan pada investasi kreatif dan inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jenis usaha dan lapangan kerja baru sebenarnya sudah dapat diterapkan di sekitar daerah pesisir. Bisnis daur ulang, sampah misalnya dapat menjadi alternatif solusi membersihkan lingkungan pantai, menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi sampah.